3 bulan terakhir pengeluaran naik. Dan fokusnya itu ada pada pemenuhan kebutuhan pokok. Tapi kelas menengah ini dia harus berjibaku dengan kehidupannya, tapi memang paling berisik. Apa yang terjadi 28 Agustus kemarin itu adalah gerakan-gerakan kelas menengah. Anak muda ya, itu perlunya 3. Lapangan pekerjaan, jadi mereka ingin kerja, ingin bekerja, ingin punya rumah, dan ingin menikah. Ini kan semuanya lapangan kerja. Naiknya emosi mereka terhadap ketidakberhasilan mereka untuk survive dari sisi ekonomi itu yang kemudian meledak, memuncah. Dan jangan paksa matahari terbit lebih cepat. Semuanya ada waktunya. Sama ini juga pesan buat pemerintah. Kelas menengah bisa bertahan, tapi kesabaran juga ada batasnya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, Anda tentu ingat ada 2 fenomena yang sempat mengemuka di tengah masyarakat. Rojali, rombongan jarang beli, dan rohana, rombongan hanya nanya. 2 istilah baru ini lahir dari tekanan dompet kelas menengah. Gaya hidup berubah, ditekan, kemudian belanja ditunda, self reward berubah menjadi survival mode. Nah, pertanyaannya, kalau mesin konsumsi mulai melambat, siapa yang akan menjaga ekonomi tetap berjalan cepat? Ini yang akan kita bahas. To the point aja. Kita sudah bersama Hendry Satrio, founder kedai kopi yang baru-baru ini merilis hasil survei terkait fenomena belanja masyarakat kita. Sudah hadir bersama kita Ya. Hendry Satrio. Ya. Bung Hensa. Apa kabar? Masih? Kabar baik. Ya, Anda nggak kenalin temennya? Nah, teman saya ini orangnya udah terkenal, jadi nggak perlu saya kenalkan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba kedai kopi melakukan survei konsumsi dan perilaku daya beli kelas menengah di tengah isu ijazah politik dan lain-lain? Ya itu sebenarnya ada kaitannya dengan ijazah Pak. Kalau kelas menengah itu kan rata-rata punya ijazah dia. Jadi ada keterkaitan lah. Ya. Satu, sebetulnya itu kemarin untuk merayakan 11 tahun kedai kopi. Namanya lembaga survei ya. Kan sebaiknya disuguhkan, yang kita suguhkan ke wartawan dan rakyat adalah data, bukan pesta. Itu kan lembaga survei kan soalnya. Jadilah kita diskusikan, kemudian teman-teman peneliti kedai kopi, bagaimana kalau kita cari tahu tentang gaya hidup, perilaku kelas menengah. Gitu akhirnya ya udah oke, kita jalankan online tapi karena memang nggak ada sponsor ya kan, jadi online aja. Terus masuk ribuan, 1000-an lebih lah respondennya, tapi kita clearkan di cleaning datanya itu di angka 932. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Ike tadi menarik karena ternyata di dalam hasil survei itu kenapa muncul rohani dan Rojali dan rohana dan rojali itu karena memang 3 bulan terakhir pengeluaran naik. Dan fokusnya itu ada pada pemenuhan kebutuhan pokok. Hanya memang yang menarik dari survei itu, kalau dilihat lagi ada 4% yang cinta mati sama gaya hidup. Itu kelas menengah, Bos. Gimana maksudnya itu? Ya, pokoknya eksistensi, terlihat keren, gaya hidup yang diikutin ibaratnya beginilah. Ya oke lah. Tadinya makan nasi 2 centong pakai ayam, pakai tempe, pakai sayur. Nah ini kita kurangin lah. Centongnya dikurangin, ayamnya dikurangin, tapi tetap bisa pedal. Kira-kira gitu tuh. Jadi memang ada yang cinta mati sama gaya hidup. Nah itu yang menarik. Tapi tetap ke kafe, meskipun pengeluaran juga makin meningkat. Nah itu ada hasilnya. Jadi ke mall dan ngafe itu termasuk dari self rewarding. Tapi kan ada yang merubah gaya hidup nih dari self rewarding ya menjadi survival mode. Nah, artinya mereka ke kafe tetap, tapi sekali pesan duduknya berjam-jam gitu. Bukan cuma itu, biasanya matcha latte jadi americano hot banget. Jadi lama minum ini kan karena hot banget kan. Nah itu dia. Jadi pesan pertama itu americano hot banget. Hot banget.
Jadi supaya ada kesan memang mereka nggak bisa beranjak dari kafe itu, ya karena emang nggak dingin-dingin. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi tertekan, kelas menengah kesulitan, PHK lagi banyak, tapi kafe tetap penuh, jadi terjawab. Berarti memang terjawab, memang ada self rewardingnya itu. Termasuk yang tadi fenomena Rohana Rojali. Kenapa kemudian mall tetap rame, cuma yang beli dikit. Dikit, betul. Ya karena itu. Salah satu self rewarding mereka itu ke mall. Bahkan di dalam hasil survei yang dapat diklik dan di-download di kedaikopi.co itu, website kita, mall itu salah satu tempat healing favorit kelas menengah. Healing, Bos. Jadi udah nggak ada lagi healing ke daerah pegunungan atau apa gitu ya? Ya yang ada gini loh. Kalau Mas Ike saya nih kan, olahraga di luar kan panas tuh. Yeah. Olahraga di mall, wah, itu kalau hitung langkah 10.000 juga, Bos. Tercapai. Jalan-jalan di mall. tapi memang tercapai. survei kedai kopi ini bener sih Iya. ya. Emang selalu bener sih ya. Emang nggak benar. Tepat sih, karena kemarin saya sama adik saya ke Grand Indonesia hari Sabtu. Hari Sabtu jam 11, pas mau makan siang. Jam 11, saya nganter adik saya ke lobi. Habis itu saya ke ini, muter nyari parkiran. Nggak dapet. Penuh. Saya bilang, ini ekonomi lagi gimana ya? Katanya lagi susah, pengetatan lagi tough. segala macam, lagi tough. Tapi kok mallnya penuh banget gitu. Terus apa yang disaksikan oleh Pak Gaib di sana? Ya banyak orang aja pada ada yang makan, ada yang keliling-keliling. Kan kalau Grand Indonesia kan udah kita itu, tahu brandnya. Saya rasa tuh ya, restoran menu yang paling laku tuh yang bisa refill. Jadi bisa jadi kan namanya satu keluarga kan, bareng-barengan nggak apa-apa lah. Minumnya apa? Pesannya satu, teh tawar bisa refill kan. Jadi minum bareng-bareng. Karena untuk nge-reward ya, memang itu nggak ada di data itu. Mungkin nanti kalau kami dapat sponsor kemudian kita dalami itu akan lebih menarik lagi. Tapi yang terjadi adalah memang pengeluaran yang tinggi di 3 bulan terakhir itu membuat memang perubahannya cukup luar biasa. Tercapture nggak bahwa ada sejumlah kelas menengah yang justru mengorbankan les anaknya. Jadi udah deh nggak usah les dulu. Yang penting mereka tetap bisa main pedal, mereka tetap bisa. Si 4% itu. Si 4% Si 4% itu. Ada bos yang kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Makanya kan ada guyonan lah ya. Ya. Wah ini kalau ketemu teman-teman SMA, teman-teman kuliah, biasanya modelannya duduk di meja, taruh handphone 2 sama kunci mobil gitu kan. Supaya untuk menunjukkan kelasnya. Bahkan, saya kemarin habis ngobrol sama teman saya, kalau reuni itu nggak usah lagi dipaksa. Karena mungkin tidak semua orang suka reuni. Bisa jadi reuni itu bisa menyakitkan buat mereka. Karena kan reuni itu sebetulnya juga ajang PAMR ya. Ajang gitu pamer. Untuk menunjukkan kelas sosial, kemudian keberhasilan dia gitu, dia itu siapa. Untuk sebagian orang mungkin, aduh gue begini doang nih, susah nih. Belum lagi kalau waktu kuliah, orangnya datang kuliah terus pulang. Begitu datang, siapa nih orangnya gitu. Tapi kalau misalnya dia ini agak lumayan kalau mungkin reunian 5 tahun 10 tahun yang lalu itu kan banjir kartu nama tuh. Kita pulang udah kayak habis rapat di mana gitu, kartu nama semua gitu kan. Kalau sekarang kan udah agak enak ya, ada handphone tinggal dicatat gitu. Jadi fenomena ini menariknya itu adalah ya memang terjadi hal-hal yang seperti ya emang kita rasakan, dompet itu ya kita rasakan. Nah, tapi memang ada reward buat pemerintah di hasil survei itu. Itu sekitar 60-an% itu mengapresiasi beberapa program pemerintah yang ada kaitannya dengan kelas menengah. Bansos, potongan pajak nggak jadi potongan pajak, naik pajak nggak jadi. Kemudian ada hal-hal yang kaitannya memang untuk mereka tuh kayak program magang gitu ya. Saya pengen juga sih survei program magang tuh. Apakah setelah Anda magang, pada saat Anda magang, Anda ada rasa khawatir nggak? Ini kan magang kan ada waktunya bos. Ya, betul. Kalau selesai, gue ngapain lagi? Ikut magang lagi kan kayak gitu. Ini kan mirip-mirip kartu prakerja kan juga gitu. Ini mudah-mudahan kalau saya salah ya pemerintah datang ke sini mengklarifikasi gitu apa yang disampaikan Hendy Satrio tuh nggak benar tuh. Jadi habis magang ada kerjaannya, itu kan bagus tuh. Kenapa Bang
Hensat dan teman-teman kedai kopi harus mengcapture perilaku dan daya beli kelas menengah. Sepenting apa kelas menengah buat pemerintah sebenarnya? Kelas menengah itu kan agent of change gitu ya. Dan Pak Prabowo memang fokusnya ke level yang rakyat miskin, bahkan dia pernah bilang yang miskin sekali, termiskin dari paling miskin. Level-level kaya yang di atas itu nggak usah diurus. Justru mereka lagi ngurus dirinya sendiri, gimana caranya duitnya nggak habis kan. Makanya disimpan aja. Ada Rojali Rohana ya udah. Tapi kelas menengah ini dia harus berjibaku dengan kehidupannya, tapi memang paling berisik. Apa yang terjadi 28 Agustus kemarin itu adalah gerakan-gerakan kelas menengah. Karena mereka melek media sosial, kemudian mereka juga memperjuangkan hidup mereka. Kelas menengah ini tidak mudah memang hidupnya. Dan di era-era Pak Prabowo ini memang menurut saya kurang diperhatikan. Makanya saya seneng bener tuh hasil surveinya Kedai Kopi, ternyata saya salah. Ada 60% yang memang seneng sama program-program pemerintah. Memang yang ada kaitannya dengan kehidupan kelas menengah. Yang tadi itu bilang magang, kemudian ada Cek kesehatan gratis ya? Cek kesehatan gratis, potongan pajak, BPJS ada kesehatan diputihkan. Nah, itu mereka seneng tuh. Itu membantu, tapi sampai kapan? Makanya kalau kita belok sedikit, ada fenomena Purbaya. Karena selama ini kan yang digembar-gemborkan optimisme, ada Purbaya. Lu ngapain begini lo? Oh, makin begini. Oh, itu kita suka tuh. Seperti suara oposisi tapi di dalam pemerintahan. Ya. Makanya dia kemudian naiknya cepat. Artinya kelas menengah ini senang dengan kebijakan kalau bicara Purbaya yang tidak jadi menerapkan pajak untuk e-commerce. Oh iya, itu kan pasti. Nah, misalnya gini deh, kelas menengah itu percaya sama merek. Jadi kalau apa-apa, merek itu diutamakan juga, dilihat juga tuh merek tuh. Artinya kan memang kalau ada potongan pajak atau hal-hal yang mengaitkan dengan penurunan harga si merek itu, dia pasti suka. Kelas menengah, itu kebiasaannya, mall itu jadi barang ini men. Mall itu jadi tempat perbandingan harga. Iya. Dengan yang online. Jadi gini, dia lihat, dia mau beli nih, dia perbandingkan dengan online. Mau tahu kualitasnya kayak gimana, dia pergi ke mall. Pegang-pegang dannya. Oh bagus ya ternyata ya. Akhirnya belanjanya di online. Iya, ini udah. Oh ini muat nih ya. Oh, kalau nggak muat, kan ukurannya kan kita cuma ada lingkar dada, kan nggak ada lingkar perut bos. Kita kan lingkar perut. Kita bermasalahnya di situ. Iya, lingkar dada oke, lingkar perut enggak. Tapi kalau gue mau beli ini, kita pergi ke mallnya, kita coba di situ. Oke, confirm M, gitu ya. Kalau M kan muat artinya. Oh ini M ini. Ya udah akhirnya kita beli online berdasarkan pengalaman kita di mall. Jadi cuma modal bayar parkir aja untuk membeli barangnya di online. Iya. Tapi ya mungkin akan seperti itu nanti mall itu akan jadi etalase saja. Sama memang tempat makan kan tadi Pak Gaib tuh pasti yang rame di tempat di restoran dan restorannya bukan yang ala carte gitu, pasti yang all you can eat dengan yang bisa refill tadi. Nah itu dia. Dan biasanya levelannya di food court mungkin yang rame-rame itu. Tapi ya memang sebagai pusat healing nasional sekarang mall itu ya. Itu ya emang akhirnya berguna gitu. Makanya sekarang terjawab juga kalau mall-mall yang kelas middle low itu banyak yang tutup. Karena nggak bisa healing di situ, terlalu padat, terlalu crowded. Iya. Ya kan, yang depannya I belakangnya C itu kan kita jalan tuh kanan kiri gitu, kurang oke. Tapi udah kalau, kayak ke pasar aja gitu. Ya, tapi kalau di mall kan, wah agak lihat-lihat enak gitu ya, terus ya seru lah. Tapi memang saya harus akui sih, saya pernah tuh sekali Rojali Rohana itu, bahkan nggak belilah. Di salah satu mall tuh, kita jalan muter-muter dari bawah atas bolak-balik, 10.000 langkah lewat bos. Dan itu adem gitu. Iya. Gaya hidup sehat bisa diterapkan. Terpenuhi gitu. Itu sih oke lah ini kita punya GBK, ada Eco Park ya di Jakarta tuh kan. Jalan-jalan di mall itu ternyata boleh juga. Kalau aus dikit tinggal beli kopi aja ya. Kopi yang panas banget itu. Biar bisa lama nongkrong ya. Iya. Nah, kalau ada perubahan tren belanja kelas menengah ini dari yang mall tadi hanya untuk mencapai untuk ukuran M yang muat tadi, kemudian belanja di online, artinya kan dan mereka juga menahan gaya hidupnya, menahan dompetnya, artinya pay later naik dong. Oh iya, makanya di survei itu banyak banget lebih dari 50% yang kalau belanja tuh pay later.
entaran aja lah bayarnya gitu. Oke juga tuh, tapi tidak dengan kartu kredit. Karena mungkin kartu kredit bunganya agak tinggi ya. Ya. Kalau pay later tuh gampang gitu-gitu. Itu yang menarik, tapi memang Bang Ika jangan lupa, mereka ngerem juga. Kenapa? Itu tadi pengeluarannya naik sehingga kebutuhan pokoknya harus didahulukan. Jadi kalau kebutuhan pokoknya harus didahulukan itu, ya akhirnya ya memang benar-benar belinya ya yang buat makan. Gitu kira-kira. Jadi memang mereka membeli sesuai kebutuhan yang utama dulu ya. Iya. Itu perubahan yang terjadi kelas menengah sekarang beda dengan kelas menengah yang sebelumnya. Iya. Nah itu kan menarik ya. Maksud saya kalau kemudian mall jadi etalase, mungkin akhirnya hanya branded yang punya keuntungan besar aja yang akhirnya bisa pasang di etalase mall itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kelas menengah tidak diperhatikan, sebenarnya akan berbahaya juga buat ekonomi kita. Berbahaya. Terutama untuk pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Purbaya. Iya, berbahaya dan kelas menengah ini terkenal outspoken. Jadi kalau mereka nggak suka ya dia ngomong. Itulah namanya makanya keluar istilah kelas menengah ngehe itu kan. Ya. Kalau nggak suka ya diomongin aja sama dia. Tapi memang kelas menengah ini salah satu kelas yang menurut saya juga paling nerimo, terutama di Jakarta. Orang Jakarta nih kayak kita nih, bersedia macet-macetan dan mengulangnya di hari-hari berikutnya. Apalagi yang anak-anak yang sering naik KRL itu kan, kayak gitu juga tetap aja itulah perjuangan. Ada yang bilang pekerja di Jakarta untungnya ada di Indonesia karena mereka masih punya agama. Kalau enggak mereka pada bunuh diri tuh katanya. Iya. Saking beratnya hidupnya. Saking beratnya hidupnya. Saking beratnya hidupnya. Enggak, lu ngeliat beratnya jangan ngeliat gua kayak gini tuh lah. Dari perjalanan Lu lagi ketawa lu termasuk. Soalnya kita berdua dia lirik. dari perjalanan rumah ke kantor 2-3 jam sampai kantor dimarah-marahin, pulangnya juga sama 2-3 jam. Sampai rumah juga dimarah-marahin. Iya. Besoknya begitu lagi. Begitu lagi. Dan yang paling bikin deg-degan bulanan kan. Bulanan dapet duit. Tapi numpang lewat. Itu kan ya emang benar. Jadi memang kelas menengah itu kelas yang memang harus di take care oleh pemerintah dan keinginan mereka itu yang sekarang kalau dilihat itu kenapa magang nasional itu jadi bagus banget. Iya. Karena mereka memang butuh lapangan pekerjaan. Di survei kedai kopi yang lain, anak muda ya itu perlunya 3 lapangan pekerjaan. Jadi mereka ingin kerja, ingin bekerja, ingin punya rumah dan ingin menikah. Tapi kan semuanya lapangan kerja. Rumah itu hanya ya 50% lunas lah. Itu termasuk warisan. Yang 50% lagi masih nyicil gitu. Nah itu menarik juga tuh. Jadi fenomena kelas menengah ini memang kalau tidak di take care ya bergolak untuk mengubah negara ini gitu. Itu yang terjadi di reformasi kan. Makanya mahasiswa yang turun, mahasiswa kan kelas menengah. Apa yang terjadi di revolusi Prancis juga begitu. Waktu kita perjuangan kemerdekaan, yang memperjuangkan tuh kelas menengah. Kelas menengah semua. Kelas menengah. Jadi memang running the country ini ya kelas menengah. Sementara ya yang kelas atas ya yang kaya-kaya ya udah. Mereka kan pasti nggak pengen miskin ya. Iya. Jadi ya udah seperlunya aja. Mereka savingnya masih banyak kan. Kan sebenarnya kan kalau yang paling gampang itu gini. Misalnya ada satu kantor isinya 100 orang. 50%-nya artinya 50 orang itu dipecat misalnya. Atau apalah namanya rasionalisasi atau apa. Itu yang paling terdampak misalnya tukang gorengan yang dekat kantor itu. Ada 50 orang yang kagak beli gorengan lagi. Iya benar, itu benar. Ya. Terus ada tukang bakso juga terdampak tuh. Jadi kantin di sekitar kantor itu juga berpengaruh. Berdampak gitu. Dan akhirnya apa? Penghasilan mereka juga berkurang kan. Kok kemana nih? 50 orang nggak ada. Jadi tadinya dia bisa habis 120 gorengan, jadi tinggal 40 gorengan gitu-gitu. Karena ya itu akhirnya efeknya kenceng. Makanya waktu ingat nggak PNS yang nggak jadi dilantik? Waktu itu kan sempat ada tuh. Iya. Itu efek domino ke ekonominya besar. Karena kalau kemudian dia dilantik, dia ditempatkan di daerah-daerah, itu pasti ekonominya muter juga. Gitu. Nah, saya tanya ke anak saya, kenapa kamu sangat senang sama kehadiran
Menteri Keuangan baru Purbayu Sadewa. Dia bilang karena dia memberikan optimisme, memberikan harapan, walaupun belum bisa dibuktikan. Cuman harapan aja buat kita sudah cukup. Apalagi dengan dia mengatakan, ayo Gen Z kelas menengah, kita kaya bareng-bareng. Itu benar-benar masuk ke dalam hatinya mereka loh Iya ternyata. sama, kelas menengah kayak kita juga dengerin Purbaya. Bulan depan kita tajir bareng-bareng nih kelihatannya. Dia gelontorin 200 triliun. Bayangkan aku 200 triliun kebagian juga kita nih. Iya. Wah, sama Bang Himbara dia pusing juga, tapi ya udah biarin aja, kita buktikan aja. Memang Pak Purbaya ini juga mesti diingetin. Jangan sampai bulan madunya kelamaan, karena kelas menengah nunggu dompetnya tebel. Salah satu halnya, ntar nih akhir tahun ada bonus tahunan nggak? Nah itu kalau nggak juga agak-agak. Tapi kan itu nggak bisa dibebankan ke Purbaya seorang. Nggak bisa, itu ada menteri-menteri yang lain. Makanya gue deg-degan sama Pak Purbaya itu, nih orang kadang-kadang terlalu profesional, terlalu teknokrat. Nanti yang jawab pertanyaan Pak Purbaya aja ya, kita foto-foto aja. Oh yang Ya. ditinggalin sama para Menko itu. Menko ninggalin, itu secara politis men. Bahaya tuh. Terus kemudian yang ada kan yang di rapat kabinet dia nggak diajak ngomong. Iya. Itu kalau orang politik deg-degan gitu dengan situasi itu. Dan Purbaya kayak santai aja. Ya makanya menurut gue jangan-jangan dia emang ya udah deh pokoknya gue tegak lurus sama Prabowo aja. Nggak gitu juga bos. Dalam sebuah sistem pemerintahan itu kan semuanya terkait. Pak Purbaya juga mesti nge-servis orang-orang pajak. Dia juga mesti nge-servis orang-orang bea cukai. Nggak bisa semuanya dikerasin. Kalau semuanya dikerasin membatu mereka semua, kan gak bergerak, yang rugi rakyat juga. Makanya Pak Purbaya hati-hati, ini saya ngomong begini untuk mengingatkan juga. Kan kita juga pernah ya punya seorang tokoh yang kita lulukan gitu. Karena sangat merakyat, karena adalah kita. Gitu kan. Tapi kan terus akhirnya dia adalah dia gitu. Bukan kita lagi. Dia adalah dirinya. Iya, dia adalah dirinya. Nah, jangan sampai kemudian kita seperti Purbaya, tapi memang beberapa orang yang kelihatannya tergusur ya karena ada Pak Purbaya, mungkin ya KDM gitu kan. Tadinya KDM terus akhirnya hilang gitu ya. Di kabinet udah ada yang merasa terganggu belum dengan kehadiran beliau? Kalau menurut saya dengan ditinggalnya Purbaya oleh para Menko itu bentuk salah satu keganggunya kabinet tuh. Kemudian protes-protes dari beberapa menteri kan terhadap data-datanya Purbaya itu hal yang mengganggu juga. Tapi yang Purbaya ini santai aja kan ke Pak Prabowo. Tapi kan ibaratnya sebuah tim sepak bola, kan kita semua suka sepak bola ya. Kalau ada satu pemain yang nggak bisa diatur di lapangan kan mendingan kita ganti. Daripada satu tim kacau balau, mendingan dia kita tarik keluar. Kan begitu, jangan sampai akhirnya Pak Prabowo punya pikiran begitu. Ini Purbaya kok dia jadi berisik, repot-repot. Nah satu lagi, Pak Prabowo ini salah satu kekaguman saya itu dia orangnya memang kan udah selesai dengan hidupnya ya. Jadi apapun nasionalisme gitu buat negara. Nah terkadang ada pemimpin-pemimpin yang kalau anak buahnya lebih gede, akhirnya dicat-pecat tuh, digeser. Oh ini orang mau lebih gede dari gue nih, bahaya nih. Tapi kekhawatiran itu tidak tampak dari Prabowo. Ya karena Prabowo sudah selesai. Tapi bagaimana dengan teman-teman di kolega kabinet yang masih punya mimpi ke depan gitu. Kan semua itu orang-orang itu, Menko-Menko itu pasti mimpinya satu. Nih mohon maaf kalau salah ya para Menko ya. Pengen jadi wapresnya Pak Prabowo kan. Apalagi yang menjadi ketua umum partai. Iya pasti pengen kan. Emang Gibran nggak pengen? Pengen. Saya juga pengen. Jadi maksud saya gini bos. Ya berperan mesti agak luas kalau dalam politik itu. Dan ya satu juga yang saya catat sih, kan ada alasan ya para menteri-menteri keuangan yang lain tidak seperti Pak Purbaya gitu. Saya mencatat 2 orang menteri keuangan aja yang nyentrik memang. Yang pertama Mar'i Muhammad. Nah yang kedua ini Purbaya Sadewa gitu. Menarik lah dua-duanya. Omongan kaya bareng-bareng itu namanya menghipnotis banget. Iya benar-benar. Dan itu yang sangat disukai oleh kelas menengah. Ya disukai gini, kelas menengah itu nggak berharap kehidupan mereka membaik bos setelah ada Pak Purbaya ini. Tapi betul kata Gaib tadi, kan nggak bisa kita nyalain Purbaya, kita hanya bergantung ke Purbaya. Harusnya Menteri Perdagangan harus gerak juga.
Misalnya nih, Mas selama ini Menteri Perdagangan nggak gerak. kalau menurut gue sih karena Purbaya disukai jangan-jangan begitu tuh. Misalnya, itu tuh ada, gue baca sih di media, kita itu ekspor kelapa bulat, men. Jadi kelapa bulat itu diekspor. Iya. Akibatnya stok kelapa bulat di dalam negeri itu kurang. Jadi naik tuh si kelapa bulat itu harganya. Akhirnya rendang makin tipis, opor makin encer gitu-gitu kan. Itu kan nggak bisa Purbaya yang take care itu kan. Iya. Harus ada Menteri Perdagangan yang take care itu juga, Menteri Pertanian yang take care itu juga gitu. Itu kelapa bulat. Nah itu gue baca juga kenapa kelapa bulat pada diekspor, kenapa dalam negerinya nggak diurus. Ternyata kalau ekspor kelapa bulat itu karena dianggap tanaman rakyat, biayanya nol. Jadi kalau lo ekspor kelapa bulat tuh, lo untung seuntung-untungnya buat lo itu. Nggak dapat, negara nggak dapat tuh. Nah, Sementara begitu dari negara yang impor kelapa bulat tadi ngirimkan ke kita dalam bentuk santan atau minuman gitu ya. Ya itu makanya. Nah kan itu nggak bisa Purbaya sendiri. Nah makanya menurut saya Bisa nggak Purbaya mungkin dikerjain? Oh ya mungkin lah. Kalau dalam tim sepak bola, kalau dia nggak dapat bola kan lama-lama orang ngapain sih di situ nggak dapat bola, jalan-jalan, ini kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah kalau Bung Hensa sendiri menilai, apakah karena Purbaya ini sangat disukai oleh kelas menengah, sehingga kebijakan Purbaya ingin memperketat impor pakaian bekas ilegal, yang mana kelas menengah suka dengan thrifting, itu tidak ada gejolak yang ramai di tengah masyarakat? Karena nggak banyak kan yang suka thrift itu ya. Gen Z ada beberapa lah ya. Tapi kan maksud saya mereka itu karena tadi menjaga pengeluaran, karena pengeluarannya naik terus, maka fokus ke bahan pokok. Kalau nggak penting-penting banget beli baju, nggak beli baju, bos. Itu benar. Paling ntar nunggu lebaran aja. Ini kan kita baju masih bagus. Apalagi saya nih di endorse mulu. Dikirimin lagi batik, kirimin batik lagi. Gue kapan belanja thriftnya? Tapi memang pembelian tekstil memang agak menurun. Baju juga nggak banyak dibeli karena mereka yang tadinya menyimpan baju banyak, akhirnya pakai baju yang ada aja. Iya, cukup yang ada aja. Tapi yang belanja untuk gaya hidup tadi, untuk pedal, pedalnya sendiri udah berapa? Ke kafe. Ke kafe. Belum lagi kalau kita perhatikan olahraga lari yang menjadi tren, yang saya baca juga dari hasil survei kedai kopi. Lari paling atas lari tuh. juga paling tren. Walaupun lari culture ya. Iya, lari culture. Lari Itu dari culture itu kan biayanya akan lebih mahal. Mahal, iya. Sepatunya aja udah jutaan. Lari culture itu menurut gua masih oke lah kalau dia lari. Yang paling gua nggak masuk akal itu joki Strava, bos. Lu nggak lari, tenang-tenang lu suruh orang lari, Bayar 300 sampai 500 ribu. Demi itu ya, demi terus hasilnya lu upload gitu kan. Astagfirullahaladzim. itu cuma ada di Indonesia kayaknya, kayak Iya gitu. Ya. kelihatannya begitu emang gaya hidup. Nah, tapi balik lagi ke menteri tadi ya. Gue yakin dengan sistem komandonya Pak Prabowo, menteri-menteri ini nggak ada yang berani ngeyel. Pasti nggak ada yang berani ngeyel. Jadi so far pasti ya Pak Purbaya itu akan didukung. Tidak berani terang-terangan seperti kata lo tadi gitu. Dijegal-jegal nggak akan Jadi berani. pesannya jangan tinggalkan Purbaya sendirian. Ya kalau menurut gue lo temenin aja dulu Purbaya. Jangan jauh-jauh gitu. Ya pacar 5 langkah lah. Gitu lah kira-kira. Jadi sering-sering ngobrol aja. Dan dia kan udah ngomong gitu, harusnya ngomong sama gue. Ntar kalau gitu ya gue keluarin, gue turunin. UMKM kan, Menteri Maman kemarin gitu. Satu lagi sebetulnya, tapi ini nggak tercapture sih. Saya ngobrol tuh ya sama tetangga-tetangga sih. Kelihatannya hansip satu. Pak ya kalau ekonomi makin berat sih kita sih kerasa. Kerasanya kenapa? Makin banyak preman. Ya kayak misalnya di convenience store tuh, yang mart-mart itu, itu bisa shift-shiftan. Tadinya cuma 2 shift, jadi 4 shift. Ya karena kan orang pengen makan. Ya itu kan baru-baru ini ada gesekan di Eco Park kan, yang foto 500 ribu itu. Terus akhirnya naik lagi eskalasinya gara-gara Ismail Fahmi nulis, gua lari di foto-foto kan gua gak nyaman. Nah itu kan sebetulnya kan bentuk ya memang cari uang ya, tapi kan ada privacy juga. Tapi kalau yang Eco Park itu akhirnya naik tuh. Karena orang nggak boleh foto-foto selain anggota mereka gitu kan. Yang sudah menjadi member. Nah itu kan juga pergolakan kelas menengah sebetulnya. Bagaimana mereka survive di Jakarta. Itu jadi penting.
Di Jakarta Pak, kan lu nggak bisa ngurusin diri lu sendiri. Anak bini lu mesti diurus. Dan itu kan juga bukan cuma itu aja. Sabtu Minggu itu, mungkin buat sebagian orang yang pekerja kayak kita, deg-degan bos. Pasti kan minta jalan-jalan Pak. Kalau udah jalan-jalan ke mall kan kita yang deg-degan. Iya. Yang bayar siapa? Jadi kalau dia udah mulai masuk-masuk itu kan banyak toko-toko perintilan tuh sekarang. Ya emang kelihatannya sih dikit Pak, harganya 16.000, 17.000. Kalau 10 kan ratusan ribu juga. Bahkan Bang, belum disurvei sih, cuma ternyata menurut teman saya ini, situasi ekonomi kita yang lagi berat gini, akhirnya itu pun membuat keakraban keluarga besar juga jadi berkurang. Karena banyak yang nggak mau ditempatkan rumahnya untuk berkumpul. Oh dulu ada arisan keluarga. Iya, Ya. jadi kan gantian, kan dia harus nyiapin makanan, Ya. dia mesti nyiapin segala macam, Ya. dan akhirnya tuh ditiadakan. Iya daripada ntar gue diomongin sama keluarga gue Iya, gara-gara makanya- cuma ngasih makanya cuma gitu nasi doang. sama tempe, sop gitu kan, biar banyak gitu kan. Itu katanya juga begitu sama. Pertemuan di mall bersama dengan keluarga besar yang tadinya biasa dilakukan juga akhirnya nggak ada. Makanya kita perlu nih doa juga. Semoga optimisme kelas menengah terhadap program Pak Prabowo tadi sama Pak Prabowo bisa dinaikin, bisa ditingkatkan kan. Kemarin habis ngasih insentif tuh, Ya. 300.000, 35 juta orang Ya. katanya. Ya mudah-mudahan sih bisa gede terus tuh. Memang saya nggak ngerti juga. Terus lagi begini-begini tiba-tiba ada utang kereta cepat yang gede banget gitu ya. Terus yang dipamerin itu 2,4 triliun. Ya gue bilang di sini ya, itu kalau bisa 1 triliun bagi-bagilah buat media massa biar wartawan-wartawan nggak di PHK gitu. Ya. Habis itu gue yang diomelin sama netizen. Kenapa wartawan lo urusin? Jadi gue bilang itu wartawan banyak anggota IKFIK Unpad gitu. Jadi kalau bisa mereka jangan dipecat gitu. Tapi optimisme itu memang harus. Masalahnya kelas menengah itu optimisme itu ada batas kesabarannya. Jadi nggak sepanjang masa optimis gitu kan. Kalau zaman perjuangan kita dulu kan banyak sekali pahlawan kita yang optimis bakal merdeka. Nah itu kan nggak ada batasnya tuh. Tapi kalau kelas menengah sekarang kelihatannya ada batasnya gitu. Dan apa namanya naiknya emosi mereka terhadap ketidakberhasilan mereka untuk survive dari sisi ekonomi itu yang kemudian meledak, membuncah. Nah di hasil survei itu banyak banget kelas menengah yang cari tambahan dari cara gig itu bros. Jadi tambahan pakai online gitu, jualan ini, jualan itu, supaya dapat pemasukan. Ya akhirnya mereka, ya kita punya survival mode sendiri aja. Gimana caranya untuk hidup gitu. Nah, Survival mode ini biasanya nggak lama kan akan bertahan. Ya kalau punya tabungan bisa mantap, tabungan lama-lama dikikis. Ya lama-lama kan jadi pelan-pelan, mantap makan pelan-pelan. tabungan. Iya itu kan udah kita lakukan sejak zaman COVID tuh. Iya. Mantap itu. Ya ini kita begitu. Nanti begitu misalnya gini ya, saya kan juga pernah jadi karyawan tuh. Kalau akhir-akhir tahun itu kita udah ngebayangin bakal bisa bayar KTA, bisa ngelunasin ini, ngelunasin itu. Kalau nggak keluar Pak, stres juga Pak. Tahunan itu bonus tahunan kan udah lama tuh nggak ada tuh ya. Ya. Nah itu apalagi kalau buat perusahaan kan berat ngeluarin bonus tahunan karena sebentar baru bonus tahunan nih Desember, ntar Februari Lebaran Lebaran ngeluarin harus keluarkan gitu. ini lagi. Jadi ya memang kondisinya hari ini ya seperti yang di Bang, survei itu. ada yang bilang sebenarnya buat pemerintahan manapun, ketika dia memimpin Indonesia, sebenarnya dia itu sangat diuntungkan karena masyarakat kita tuh dinilai tidak rewel sebenarnya. Ya. Dia tidak rewel dan bahkan Bank Dunia sempat bingung melakukan melihat situasi masyarakat kita yang kelas bawah, yang miskin gitu dengan kelas yang menengah. Dia di kategori miskin, tapi dia punya motor 2, dia punya PlayStation, tapi rumahnya cuma sepetak. Kelas menengah hidupnya berat, tapi tetap main ke kafe, tetap happy. Makanya orang bilang Indonesia tuh negara yang masyarakatnya paling bahagia nih. Anomali ini memang cuma ada di Indonesia kali. Iya bos, ngontrak mobil 2. Iya.
Bahkan Nah, itu. dipasangin stiker rakyat miskin aja nggak mau. Nggak mau, gengsi dong. Tapi dia terima bansos. Iya, lo boleh kasih gua bansos, tapi jangan tempelin gua rakyat miskin gitu. Misalnya nih, ada survei lagi, money politics boleh nggak? Wah nggak boleh, kita harus laporin. Tapi kalau Anda boleh nggak terima money politics? Boleh gitu. Jadi kalau dia dapat boleh, kalau orang lain jangan. Gitu. Jadi maksudnya harus berbagi-bagi juga gitu. Nah itu kan fenomena yang menarik, bahkan untuk makanan pun apa aja bisa enak, Ip. Kalau memang adanya cuma itu, nasi panas, Ya. tempe goreng, sambal bawang, itu Udah. juara bos sudah. Alhamdulillah kalau ada kecap, ya lapar dah gua. Jadi maksud saya, ya kelas menengah Indonesia segitu. Nasi, sayur asam, ikan asin, itu kan makanan paling enak sedunia tuh. Nggak usah kita pakai steak yang pakai pisau, itulah kagak usah. Jadi maksud gue ya itu benar juga. Jadi memang ya kelas menengah tough. Gimana negara merawat kelas menengah yang sebenarnya asik sebenarnya? Kelas menengah Indonesia tuh asik sebenarnya. Jangan diganggu kenyamanannya. Misalnya nih, Kenyamanan seperti apa? misalnya gini, tiba-tiba ada aturan naik mobil, ya, atau misalnya ada aturan satu keluarga cuma boleh punya satu mobil, itu kelas menengah pasti ngomel. Ya terserah gua dong, mau berapa. Ingat nggak waktu ada gubernur aturannya nggak boleh ada motor masuk ke Sudirman Tamrin, Ya. kan ngomel. Dia maksudnya jangan dihilangin kenyamanan nih, biarin aja mereka hidup gitu aja. Karena gitu. itu yang membuat bisa dia bertahan ya. Iya, ingat nggak kelas menengah tuh keajaiban yang lain. Waktu kita mesti pakai e-tol, Iya. itu kan marahnya kayak apa tuh? Enak aja lah, gue punya duit, pokoknya gitulah. Iya. Akhirnya kan, tapi enaknya kelas menengah di Indonesia tuh kalau dipaksa nurut udah. Nggak ada tiba-tiba harus pakai e-tol semua, mau gimana? Nggak bisa lewat, akhirnya beli juga gitu. Jadi emang kadang-kadang kelas menengah di Indonesia, terutama di Jakarta ya harus dipaksa aja. Dan sekarang kan di Jakarta tuh banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah juga. Misalnya ada di jam-jam tertentu di tol boleh pakai bahu jalan, tadinya kan nggak boleh. Betul. Boleh. Nah ini sekarang boleh, nah, itu seneng tuh. Sampai kelas jam menengah. 8 malam kalau nggak salah. Ya, mulai happy deh kalau gitu. Tiba-tiba ada, mungkin di Indonesia doang tuh ada kontraflow kali ya, pagi-pagi. Ya udah gitu. Dan semuanya tuh enak gitu. Saya pernah ngobrol ya sama beberapa orang waktu buruh demonstrasi. Iya. Kan pada marah-marah tuh. Buruh nih bikin macet aja. Saya pikir, lah, lu oke kerja di Sudirman, Tamrin, Kuningan. Oke, lu berada tidak di atas tanah, lebih dekat ke Tuhan gitu ya, karena Ya. lantainya 30, 20. Tapi kan lu tetap digaji. Buruh juga. Buruh juga. Tapi kadang-kadang kelas menengah tuh nggak ngeh gitu. Kalau mereka itu bagian dari pekerja juga. Ya. Jadi saya sih gini ya, ada optimisme di rakyat Indonesia, terutama kelas menengah pada program Pak Prabowo itu tercapture dalam hasil survei. Ya. Survival mode mereka tercapture juga dalam survei. Nah ini tinggal bagaimana negara memanage kesabaran mereka aja, gitu. Kalau menurut saya sih, jadi kayak misalnya free masuk Ancol tuh mereka seneng tuh, oke gitu, berbondong-bondong. Iya. Terus kemudian program-program yang sederhana-sederhana kayak ulang tahun Jakarta, Transjakarta gratis. Itu seneng Rp1 gitu. Itu seneng aja. happy. Iya, Malah Transjakarta jadi rame, jadi penuh. iya cuma begitu-begitu tuh happy aja. Ada mall yang menyediakan tempat mainan anak-anak gratis kan Ya, di betul. daerah selatan tuh. Saya ngerasain tuh Pak, dulu waktu masih jadi staff, kita ke mall, abis itu kita taruh aja anak kita di situ, kita tungguin aja, dia main sendiri tuh kan, gitu Pak. Abis itu pulang ya makannya juga di warung dulu gitu. Nah, sekarang Mbak, kepadatan KRL dan LRT, MRT itu semakin tinggi, Bang. Semakin Semakin tinggi, tinggi, betul. Karena mereka tetap bawa mobil, tapi mereka Parkir parkir, di LRT. setelah itu mereka naik KRL. Naik LRT. Artinya kalau transportasi umum ini diperbaiki kualitasnya, maka kelas menengah juga jadi happy Pak. sebenarnya. Happy. Lagi happy-happynya kan lagi terbiasa naik LRT, tiba-tiba mati suruh jalan. Jadi ya, ini gimana sih? Lagi happy-happynya juga gitu. Tapi menariknya lagi, definisi kelas menengah sih. Gue tuh sebenarnya begini ya, waktu Pramono Anung mindahin pedagang fauna barito itu, Ya. Lenteng Agung, Kalau dengan itu. kan ada statement tuh dari Mas Pram ya. Tidak ada lagi satu orang punya 15 kios.
Indonesia tuh daripada di Jakarta ketimpangannya itu bisa kayak gitu. Ada yang cuma nungguin kios, ada yang cuma punya kios tengah, ada yang jadi mafia kios. Iya. Itu Jakarta tuh canggihnya gitu tuh. Dan Mas Dan Pram, semua berada di kelas menengah. iya, dan Mas Pram ngomong kayak gitu, gue juga nggak yakin tuh si orang yang punya 15 kios itu apakah nggak akan beli kios paling banyak juga tuh, nggak yakin juga. Tapi ya itulah fenomena gitu. Jadi menurut saya yang buat gue paling menarik dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman kedai kopi itu adalah dia menjawab apa yang kita rasakan. Oh iya ya bener ya. Oh iya ya bener ya. Online misalnya. Oke. Tetap masuk ke brand-brand tertentu yang punya toko-toko di mall gitu ya. Cuma ya dipegang, dicek. Habis itu pesannya online gitu. Belum lagi kan terkadang ada beberapa toko di e-commerce itu yang sebetulnya ngambil barangnya sama yang dijual di mall-mall itu. Jadi dia ambil langsung ke pabriknya, jadi emang lebih murah gitu. Mungkin nggak kelas menengah kurang dapat perhatian karena ketika pemilu suara kelas menengah tuh lebih kecil daripada suara kelas bawah. Kalau menurut saya sih bukan itu. Menurut saya karena pemerintah ini sadar betul bahwa kelas menengah ini menemukan cara survive sendirilah. Gitu. Tapi emang yang miskin ini, kalau lo dengerin pidatonya Pak Prabowo itu memang paradoks banget. Indonesia kaya raya cuma 70 tahun, ada rakyatnya usia 70 tahun masih ngais beca. Itu yang perlu di capture. Kenapa? Karena di dunia yang dilihat kan angka kemiskinan. Angka kemiskinannya berapa nih? Negara paling miskin, nggak ada negara kelas menengah terbanyak paling bahagia gitu, nggak ada. Jadi emang indikatornya adalah angka kemiskinan. Dan itu kan di debat-debat calon presiden, calon kepala daerah kan pasti ada angka kemiskinan Ya, kita pengentasan naik kemiskinan itu naik selalu terus. jadi tema debat. Karena nggak ada yang mau jadi miskin termasuknya orang paling kaya. Nah kelas menengah dianggap pemerintah mungkin sudah tahu cara hidupnya tuh, survivalnya udah ngerti sendiri. Walaupun itu tadi kalau nggak diurus meledak heboh, ya udah terjadi di mana-mana lah. Tapi kan kelas menengah ini memang jarang yang menjadi perhatian oleh pemerintah kan kalau sebenarnya kalau ya kita makanya lihat. hal-hal kayak program magang, kemudian Koperasi Merah Putih itu termasuk program buat kelas menengah tuh. Karena mereka seperti menganggap itu bisa jadi lapangan pekerjaan gua tuh. Karena saya bisa jadi eksekutifnya si pengurusnya si koperasi. Itu kan, nah itu yang harus dijagain tuh sama Pak Prabowo. Karena waktu zaman Soeharto kan ada KUD tuh. Ya. Itu kepanjangannya kan Ketua Untung Duluan. Itu bukan Koperasi Unit Desa tuh. Ini jangan sampai Koperasi Merah Putih ini kayak gini juga. Makanya pendidikan tentang koperasi itu, edukasi tentang koperasi harus dilakukan. Tapi itu dianggap salah satu hal yang dekat dengan kelas menengah. Tadinya kan gue pikir itu Koperasi Merah Putih kan untuk masyarakat bawah. Masyarakat bawah tuh. Enggak juga bos. BUMDes itu kan yang jadi ya orang-orang terpelajar juga yang jadi direkturnya. Nggak kemudian siapa gitu. Lo nggak kerja sih jadi BUMDes. Sebenarnya kalau buat memanjakan kelas menengah itu sebenarnya simple ya. Kayak di DKI misalkan, tiba-tiba gubernur DKI menambah jumlah jam kunjungan perpustakaan tim. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Dan ternyata jam 10 malam itu, karena saya udah kesana sama anak saya dan dia menyambut dengan sukacita, itu penuh banget. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau untuk membanyak kelas menengah ya. Healing bos. Kalau menurut gue yang penting buat kelas menengah tuh, dia bisa healing, dia bisa relaksasi dengan santai, dengan caranya dia. Lu jangan marahin kalau orang-orang cuma rojali, rohana gitu, cuma lihat-lihat, oh cuma nanya-nanya doang, oh marah ntar nggak datang kan. Dia cuma jalan-jalan doang, lihat, pegang-pegang, keluar lagi, pindah, oh ada sale, masuk gitu, nanya-nanya, wah sale-nya aja masih mahal nih, keluar lagi, ya udah emang begitu. Jadi ya selama kebutuhannya masih ada, ya nggak beli lagi gitu. Dan jangan ganggu kenyamanan kelas menengah. Sekarang konser, kenapa kemudian konser banyak banget yang nonton? Ya healing lagi aja, pengen santai gitu, nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa. Masalah habis itu ngutang, beda urusannya. Kelas menengah kan begitu, bos, lucu gitu. Ya kita ini kan juga kadang-kadang, gue juga sering ketawa juga sama diri gue sendiri gitu. Kita ini weekend bukannya nyantai, deg-degan.
Kita jalan-jalan kemana? Jalan ke mall, mau ngapain? Jalan ke mall. Cuma udah lihat-lihat aja. Teorinya tuh lihat-lihat doang, tapi ya tetap aja ada juga yang dibeli tuh. Tapi ya itulah. Tapi ya kita harus optimis lah sama Indonesia, karena kita ini kan menurut gua salah satu keajaiban dunia lah. Beratus-ratus, beribu-ribu suku, agama macam-macam, kita tetap jadi negara yang kuat gitu. Luar biasa. Jadi kita kan disebut negara yang unik. Bukan cuma wilayahnya tapi juga orang-orangnya. Ya lo jangan ngomongin ijazah lagi lah. Enggak, maksudnya wilayahnya luas, bahasanya beragam, adatnya banyak, agamanya bermacam-macam, tapi dia tetap bersatu dengan karakter orang yang berbeda-beda, yang unik, baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Iya, unik dan bagus luar biasa. Iya. Karena agama nggak turun di Indonesia kan, turunnya cuma di Arab, Cina, sama India. Jadi artinya ini Indonesia ini ya udah ini negara spesial emang, wilayah yang spesial di mata Tuhan tuh Indonesia. Menurut gua gitu ya. Kan kalau yang diturunin agama emang perlu dibantu tuh. Yeah. Indonesia mah nggak santai aja loh. Lillahi ta'ala lah. Udah agama apa? Konghucu. Lo apa? Islam. Oke. Gitu doang paling. Nggak ada gontok-gontokan gitu. Kita tuh oke lah. Tapi gue setuju sama lo tuh. Memang jadi pemimpin di Indonesia itu paling enak. Selama kenyamanannya nggak diganggu ya ada aja terus. Nah, kalau dengan adanya fenomena Rojali dan Rohana tadi, dan banyak ini dia ada di kelas menengah nih. Bagaimana Indonesia itu bisa menatap pertumbuhan ekonomi yang digaung-gaungkan bisa mencapai 8%? Nah itu kita kasih Pak Purbaya lah. Dia kan bilang kasih saya waktu lah. Di 2026 ini kan dia bilang hampir 6% atau 6% lebih dikit. Ya kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya benar-benar 8% itu enak banget, Bos. Enak banget, mudah-mudahan ya. Sebenarnya dengan potensi yang kita miliki, sebenarnya kita bisa aja nambah pertumbuhannya lebih tinggi dari yang sekarang ya. Iya. Dan menurut gue sih dalam kehidupan kita ini perjuangan-perjuangan itu tetap ada, dan memang perjuangan itu dalam sebuah negara diwakili oleh perjuangan kelas menengah. Ya itulah, kelas menengahnya kita inilah kelas menengah itu. Semua revolusi dan pergerakan itu dimulai dari kelas menengah. Iya, makanya memang harus diurus, jangan dilupain. Memang kita punya survival mode sendiri. Cuma kalau lama-lama ditinggalin ya akhirnya nggak bisa juga gitu. Itu yang bahaya. Ya, Dan kalau kelas menengah bergerak, ya repot lah. kekacauan akan bisa terjadi di mana-mana. Ya itu Ika aja ngomong lah. Bung Henta nggak berani. Karena optimisme harus kita jaga. Ya, optimisme yang harus dijaga. Ya udah, kasih pesan dong yang menyentuh buat teman-teman kelas menengah kita yang saat ini lagi bingung, lagi bimbang, lagi khawatir. Kadang katanya kalau ada laki-laki, kalau jam 10, 9 malam keluar, sambil ngerokok, bengong, nggak usah diganggu. Ya. Dia sedang bercerita dengan nurani dan benaknya sendiri. Iya, Dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul. Gitu. Dan Karena survival mode-nya udah nyala. Iya, jadi abang kasih dong. Kalau menurut saya gini, kelas menengah kita itu punya kemampuan untuk bertahan hidup. Tapi kita juga perlu sabar. Kenapa kita perlu sabar? Karena kan sudah ada garis tangannya. Dan jangan paksa matahari terbit lebih cepat. Semuanya ada waktunya. Sama ini juga pesan buat pemerintah. Kelas menengah bisa bertahan, tapi kesabaran juga ada batasnya. Ya saya kira gitulah, Ip. Menarik. Terima kasih, Bung Hendri Satrio. Nggak nyangka loh gue bisa ngomong kayak gitu. Itu dia, makanya langsung kita terima kasih. Sebelum Bung Hendri ini sadar bahwa apa yang diucapkan. Itu guru gue yang ngomong tuh, guru gue tuh bilang, jangan paksakan matahari terbit lebih cepat. Oh iya. Jadi sabar aja ya. Sabar aja, semua ada garis tangannya. Ya, terima kasih Bung Hendri Satrio, founder Sama-sama. Kedai Kopi, yang kita berbincang terkait dengan hasil survei Kedai Kopi yang terbaru ya. Ini dalam rangka ulang tahun Kedai Kopi ya sebenarnya ya. Tahun ke-11 sudah. Ya. Itu ada di kedaikopi.co ya, bukan Ya, .com. itu juga ada di sindonews.com. Oh ya. di sindonews.com juga sudah. Teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang hasil survei perilaku konsumen dan daya beli masyarakat kelas menengah, Anda bisa cek di portal www.sindonews.com.
sindonews.com dan juga di Sindonews TV. Ya, baca, tonton terus media massa. Ya, yang harus jelas Yang ya. harus jelas. Kalau ingin jadi kelas menengah yang tidak ngehe, jangan bahagia, tetaplah berada di lingkaran media massa. Ya. Ya, karena kelas menengah itu adalah kunci, ya kalau Bung Hensar bilang tadi adalah kunci untuk ekonomi kita, untuk negara kita akan lebih maju. Tapi jangan biarkan kesabaran mereka habis. Ya. Sampai di sini kita Kalau di To The Point mereka aja. habis bisa jadi kerusuhan ya kata Jadi Barca tadi ya. kerusuhan ya. Enggak, gua nggak ngomong gitu. Oh enggak. Enggak ngomong gitu. Nggak ngomong gitu saya. Wah, aman. Aman. Baik kalau gitu, kita jumpa lagi di To The Point aja. Saya Ika Gasoma. Jangan bikin takut kelas menengah. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa. Kaget gua. To the point aja.